Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri menarik. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Penasaran pengen bisa lihat hantu, malah berujung tragis. Kisah ini bermula pada keempat remaja, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka adalah sahabat sejak kecil, sampai usia mereka sudah menginjak 14 tahun. "Dit, bagaimana yang itu?" tanya Lani. "Yang mana?" tanya Adit nampak lupa. "Yang itu, Dit. Masa kamu lupa?" timpal Tine. "Oh, yang itu ya. Aku kemarin sudah dikasih tahu Kamal," ujar Adit akhirnya sambil menepuk jidatnya. "Kalian siapkan kaca sama lilin ya. Nanti bawa ke rumahku. Malam ini aman, orang tuaku tidak ada di rumah," lanjut Adit. "Yakin bakal berhasil?" "Setauku mata batin itu tidak bisa dibuka kalau tidak dengan orang yang paham dengan masalah itu," ujar Sari. "Yakin gak yakin, yang penting kita coba," sahut Tina. "Ya sudah, kalau begitu aku pulang dulu ya teman-teman. Nanti malam aku langsung ke rumah Adit," kata Lani sebelum melenggang pergi. Satu persatu remaja itu pun pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, masing-masing dari mereka membawa plastik hitam berisi beberapa lilin dan cermin. Setibanya di rumah Adit, terlihat kalau Adit sudah menunggu mereka di teras rumah. Setelah berbincang-bincang sejenak, lalu mereka langsung menuju ke sebuah kamar yang sudah tidak pernah digunakan lagi, yang berada di bawah tangga. Kamarnya sudah cukup bersih, karena tadi sebelum teman-temannya datang, Adit sudah terlebih dulu membersihkannya sendirian. Mereka sangat ingin bisa melihat hantu, dikarenakan terobsesi dengan buku-buku hantu yang sering mereka baca. Mereka begitu penasaran dengan wujud hantu yang sesungguhnya. Lampu ruangan itu dimatikan setelah lilin berhasil mereka nyalakan. "Siap?" tanya Adit. "Siap," jawab ketiga teman perempuannya yang penuh semangat. Lalu Adit membagikan selebaran kertas yang bertuliskan tata cara membuka mata batin berikut dengan mantranya. "Jadi caranya cuma seperti ini?" tanya Tina sedikit ragu. "Ikuti saja apa yang sudah dituliskan," ujar Adit. Satu persatu mereka mulai fokus pada tulisan dan cara untuk membuka mata batin. Hampir 1 jam mereka duduk diam dan fokus. Tiba-tiba salah satu lilin padam. Lani kaget hingga membuat kaca di depannya jatuh, dan teman-temannya juga tentu ikut kaget. "Kenapa, Lan?" tanya Tina. "Lilinnya mati." "Ah, mungkin angin," sahut Adit. "Mungkin juga nafasmu, Dit," ujar Sari. 2-3 kali mereka mencoba, tapi selalu saja ada yang membuyarkan konsentrasi mereka. Hingga jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, mereka tetap masih terus mencoba. Sampai pada saat mereka sudah benar-benar lelah dan merasa gagal atas percobaan yang mereka lakukan. "Sepertinya memang tidak bisa membuka mata batin tanpa bantuan orang yang ahli," ucap Sari. "Nanti kapan-kapan kita coba saja lagi." Dengan mata yang sudah sangat berat, mereka berempat membereskan ruangan tersebut, lalu tidur. Pagi-pagi sekali, bahkan adzan subuh pun belum berkumandang. Lani, Sari, dan Tina pun pulang ke rumah masing-masing. Saat berpisah di jalan dengan teman-temannya, barulah hal-hal aneh mulai terasa. Sari, Tina, dan Lani merasa ada seseorang yang terus mengikuti mereka. "Lagi menunggu siapa, Dik?" tanya Tina pada seorang anak kecil yang sedang berdiri di tengah jalan. Anak itu tetap asik dengan sesuatu di tangannya, tanpa mempedulikan pertanyaan Tina. "Kecil-kecil sudah sombong, gimana gedenya?" sungut Tina seraya berjalan pergi. Dan di saat itulah, anak itu mendongakkan kepalanya ke arah Tina, yang ternyata adalah anak tetangganya, yang dulu meninggal karena tenggelam. "Ah, hantu!" teriak Tina lari sekencang-kencangnya ke arah rumah. Nafasnya ngos-ngosan saat sudah sampai di depan rumah.
Rumahnya sudah sepi, mungkin kedua orang tuanya sudah pergi ke pasar untuk berjualan. Ia mengeluarkan kunci rumah dari sakunya. Saat pintu terbuka, ia melihat kedua orang tuanya yang masih ada di rumah. Keduanya duduk tanpa mengeluarkan suara. Wajahnya pucat, dan ruangan itu juga berbau. Tina heran kenapa ia tak dimarahi, padahal ia sudah pergi semalaman. "Mah," sapa Tina. Kedua orang tuanya serempak memalingkan wajahnya, namun darah mengucur dari kepala si ayah membuat Tina ketakutan dan segera masuk ke dalam kamarnya. Hal yang sama terjadi pada Sari, Lani dan juga Adit. Saat Sari masuk ke rumahnya melalui jendela, ia melihat adiknya yang sudah meninggal berdiri di hadapannya, membuat Sari ketahuan dan dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Lani aman karena sudah izin pada orang tuanya untuk tidur di rumah Tina. Tapi ia juga melihat Pak Majid yang baru 3 hari meninggal sedang duduk di depan rumahnya. Sementara Adit, ia melihat sesosok perempuan cantik berusia 25 tahunan, memakai dress putih dan rambut yang panjang. Sosok itu mencoba berkomunikasi dengan Adit, namun Adit tidak bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh sosok tersebut. Tak ada sedikit pun rasa takut di wajah Adit saat melihat sosok tersebut. Karena hari itu orang tuanya akan pulang, Adit langsung mengerjakan pekerjaan rumahnya, mulai dari mencuci pakaian, piring, dan mengambil air ke sungai, lalu mandi, berpakaian, juga makan. Setelah melakukan semua tugas rumah dengan sangat rapi, Adit masuk ke dalam kamarnya, membaca buku-buku hantu yang sebelumnya dia pinjam pada Wahab, tetangganya. Di salah satu halaman buku itu juga terdapat tata cara membuka indera keenam, karena sebenarnya semua orang sudah memiliki indera keenam sejak lahir. Hanya indera keenam itu akan tertutup dengan sendirinya ketika usia sudah berada di atas 5 tahunan, dan bahkan tidak sampai 5 tahun. Dan orang-orang yang dengan indera keenam atau mata batinnya yang masih terbuka sampai ia dewasa, mereka itulah yang disebut dengan indigo. Seseorang yang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata dan berkomunikasi. Indera keenam sendiri mempunyai tingkatan. Ada orang yang hanya bisa melihat mereka saja tanpa bisa berkomunikasi. Ada juga yang hanya bisa mendengar suaranya saja. Dan ada juga yang mampu melihat, menyentuh, juga berkomunikasi dengan mereka, sama seperti kita berkomunikasi dengan manusia. Tapi biasanya kalau sudah di tingkat atas, baru bisa seperti itu. Indigo adalah sebuah kemampuan istimewa, tapi terkadang juga bisa menyiksa, apalagi kalau berurusan dengan makhluk-makhluk yang usil dan jahat, dan tidak bisa mengendalikan rasa takut pada mereka. Saat Adit masih asik membaca buku-buku tersebut, perempuan itu berdiri di dekat tempat tidur Adit. "Kau siapa?" tanya Adit. Hening, tak ada suara apapun, hanya gemerisik angin yang masuk melalui jendela kamar. "Adit," panggil beberapa orang dari luar rumah. Dengan sedikit malas, Adit melangkah keluar kamar. Saat pintu rumah dibuka, ternyata yang memanggilnya tadi adalah teman-temannya. Tanpa disuruh masuk, ketiganya masuk ke dalam rumah Adit. Mereka menceritakan pengalamannya masing-masing saat pulang dari rumah Adit. "Aku juga melihat hantu, tapi bukan keluarga kami ataupun tetangga." Seorang perempuan kira-kira seusia dengan kakaknya Wahab berada di rumah ini. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak paham sedikit pun, ujar Adit. "Ini berarti usaha kita tadi malam berhasil?" tanya Sari, Lani, dan Tina bersamaan. "Iya. Mulai sekarang kita harus lebih melatih penglihatan kita, supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka," lanjut Adit. Setelah jam menunjukkan pukul 1 siang, mereka pun pamit pulang pada Adit. Hari-hari yang dijalani keempat remaja itu kini berbeda. Malam dan siang selalu saja berhadapan dengan hal-hal tak kasat mata. Mereka juga mulai diganggu dan diusili. Sampai Sari, Lani, dan Tina jatuh sakit karena ulah dari sosok-sosok hantu tersebut. Berbeda dengan halnya Adit yang memang pecinta hal-hal mistis. Ia justru senang dan mulai mengasah kemampuannya. Hingga berbulan-bulan telah berlalu,
kini Adit sudah bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di sekitarnya. Aku sudah tidak kuat, Dit. Mereka sangat menyeramkan. Aku mau menutup kembali mata batinku. Aku tidak mau dianggap gila terus. Ujar Lani disetujui oleh Tine dan Sari di suatu hari. Aku tidak tahu cara menutup mata batin, ujar Adit. Dan bukannya kalian yang paling bersemangat dulu. Makanya jangan takut. Mereka tidak akan menyakiti kalian. Arwah adikku selalu ada di kamarku, menatapku dari malam hingga pagi. Aku tidak nyaman dengan keadaan ini, Dit. Sama, aku juga sering diganggu. Tapi aku juga sungguh-sungguh tidak tahu cara menutup kembali mata batin. Mendengar jawaban Adit, ketiga teman perempuannya itu pergi tanpa pamit. Perselisihan terjadi di antara keempat sahabat tersebut, hingga membuat mereka tak lagi saling sapa. Sampai di suatu hari, kabar duka datang dari Tina. Remaja perempuan itu dikabarkan meninggal gantung diri di dalam kamarnya setelah menceritakan apa yang telah terjadi pada orang tuanya. Mayatnya ditemukan setelah 24 jam tergantung. Awalnya orang tua Tina tak ada yang curiga saat akan berangkat ke pasar. Namun saat sore harinya mereka pulang dan melihat keadaan rumah yang tetap seperti sebelum ditinggalkan tadi pagi, alias tidak dibersihkan. Langsunglah orang tuanya mengetuk-ngetuk kamar Tina, namun tak ada jawaban. Berkali-kali dipanggil dan digedor pintunya, tetap tak ada sahutan dari dalam, membuat ayahnya langsung berinisiatif untuk membuka paksa kamar anak gadisnya itu. Setelah terbuka, orang tuanya seketika histeris melihat tubuh anaknya sudah tergantung, diam, kaku tak bergerak. Ayahnya langsung berusaha menahan kaki Tina agar tak menggantung, berharap anaknya masih bisa diselamatkan. Setelah kejadian mengenaskan itu, keluarga Tina menjadi sangat membenci Adit karena menganggap Adit dan dua temannya sudah mengajarkan sesuatu yang buruk untuk almarhum Tina. Dan seiring berjalannya waktu, 2 bulan setelah meninggalnya Tina, Sari dikabarkan menjadi gila dan sering membuat anak-anak tetangganya hampir terluka, sehingga dia dikurung dan tidak diperbolehkan keluar rumah lagi. Aku sangat takut sekali, Dit, isak Lani. Aku menyesal, lanjutnya. Kamu harus melawan rasa takutmu itu, Lan. Jangan biarkan mereka menguasai pikiranmu. Tidak bisa, Dit. Mereka datang dengan wujud yang sangat menyeramkan. Aku hampir gila menghadapi mereka. Adit juga sangat sedih karena ia tak bisa berbuat apa-apa untuk teman-temannya. Ia juga sudah berusaha mencari cara ke sana kemari, namun tak ada yang tahu bagaimana caranya menutup permanen mata batin. Malam itu, kabar menyedihkan kembali terdengar dari beberapa tetangga Adit yang mengatakan kalau ada seseorang yang meninggal terlindas truk. Tubuh korban hancur dan tak terkenali. Adit berlari ke arah kecelakaan, namun ia terlambat karena mayat rupanya sudah dibawa. Namun di tempat kejadian, Adit menemukan sisa baju yang sangat mirip dengan yang sebelumnya dipakai oleh Lani. Tidak. Semoga saja ini bukan Lani, batin Adit. Di seberang jalan, Adit melihat sosok Lani tengah berdiri terpaku menatap ke arahnya. Saat ia berusaha mengejar, sosok itu malah menghilang. Sepulangnya dari tempat kejadian, Adit tak bisa tidur semalaman hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, barulah ketahuan bahwa yang meninggal terlindas adalah benar-benar Lani. Adit merasa sangat terpukul dengan kematian kedua teman-temannya. Dan tidak berapa lama setelah kematian Lani, kabar duka kembali datang dari Sari. Ia meninggal setelah sebelumnya menangis terus-menerus tanpa henti dan berteriak histeris sembari memanggil nama Tina dan Lani. Ia meninggal karena membentur-benturkan kepalanya pada tiang ulin, dan saat dia akan ditolong, ia meninggal di perjalanan. Sementara Adit mulai takut karena ia terus dihantui oleh ketiga teman-temannya yang telah mati. Mereka mengajak Adit untuk ikut serta bersama mereka. Saat orang tua Adit tidak ada di rumah Adit hampir saja kebakaran saat Adit tertidur. Tapi untungnya, hantu wanita yang tinggal di rumah Adit langsung bertindak membangunkan Adit.
dan api pun berhasil dipadamkan. Tapi gangguan-gangguan tidak hanya sampai di situ. Berkali-kali Adit hampir dibuat celaka oleh mereka yang tak kasat mata, dan berkali-kali pula lah Adit ditolong oleh arwah si wanita. Sampai akhirnya mereka berdua akrab dan berkenalan satu sama lain. Si wanita itu memperkenalkan dirinya bernama Kumala. Dia dulu meninggal karena ditembak oleh beberapa orang saat sedang mencari jamur. Entah apa penyebabnya, tapi bisa jadi karena orang-orang itu tidak sengaja dan mengira Kumala adalah hewan buruan. Lalu karena mereka takut akan dihakimi oleh pihak keluarga Kumala, mereka pun menguburkan mayatnya di tanah tersebut yang sekarang adalah rumah Adit. "Kau dendam pada mereka?" tanya Adit. Kumala tersenyum. Bibir pucatnya dan senyum aneh itu membuat Adit merinding. "Aku tidak dendam, dan aku tidak menyalahkan mereka. Aku suka dengan duniaku yang sekarang. Hanya saja," ucapnya sebelum hilang dari pandangan Adit. "Hanya saja apa, Kumala?" Hening. Suara gemerisik angin yang meniup dedaunan kering terdengar sangat jelas. Rintihan dan raungan mereka menambah kelam suasana. Adit berjalan ke arah dapur untuk mengambil segelas air. Sosok bertubuh tinggi besar tengah berdiri di pojok ruangan menatap Adit. Adit menoleh dan seketika sosok itu menghilang. Menyesal? Ya, Adit sangat menyesal. Kini kehidupannya harus selalu dibayang-bayangi oleh mereka yang tak terlihat. Makan, minum, tidur, sampai pada saat ia mulai kerja, sosok itu tetap ada tahun ke tahun. Apalagi saat usia Adit semakin bertambah dewasa, sosok semakin banyak berada di sekitarnya. Ada yang hanya sekedar mau berkenalan, dan ada pula yang ingin meminta pertolongan. Mereka datang dan pergi silih berganti, tapi di antara mereka yang pergi, ada beberapa sosok yang tetap memilih tinggal bersama Adit, yaitu Kumala dan beberapa yang lainnya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.